Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas materi induksi elektromagnetik. Kali ini, kita akan mempelajari tentang transformator atau trafo, ya. Tapi yang real, artinya real apa? Artinya yang sebenarnya. Di video sebelumnya kita sudah mengenal yaitu trafo ideal, ya. Jadi kalau untuk transformator, ya, atau disingkat trafo, itu ada trafo ideal. Nah, ideal di sini hanya ada dalam teori. Ideal. Apa arti ideal? Ideal di sini bisa kita katakan daya primernya itu sama dengan daya sekunder. Ya. Saya ulangi lagi, untuk trafo itu kan terdiri dari inti besi. Inti besinya tidak hanya satu buah, ya, artinya platnya nih bisa berlapis-lapis. Ya, bisa berlapis-lapis, gitu ya. Oke. Di sini juga bisa berlapis-lapis. Jadi kalian di sini. Kemudian ini adalah kita sebut sebagai inti besi. Di bagian sisi kiri itu dikasih lilitan kawat, ya, seperti ini. Ini melilitkan seperti ini. Ini nanti diberi sumber tegangan. Harus bolak-balik, ya. Harus bolak-balik. Nah, seperti ini. Ya, ketika diberi arus bolak-balik, di sini karena arus bolak-balik itu adalah masuknya arus tuh bergantian lewat sini dan lewat sini, gitu ya. Jadi ketika masuk lewat sini, maka keluarnya bagian sini. Ketika masuk lewat sini, keluarnya juga sini. Nah, itu artinya bolak-balik. Dan kalau di ini AC kita sebut, ya. AC ini adalah alternating current, ya, artinya alternating current. Itu artinya arus bolak-balik. Ya. Bila sumber listriknya dari perusahaan listrik negara, ya, PLN, itu frekuensinya itu sekitar 50 Hz. Artinya bergantian masuk dan keluarnya lewat sini, gitu. Itu adalah 50 kali dalam 1 detik, gitu ya. Artinya cepat sekali. Sehingga di sini akan terjadi apa? Terjadi perubahan medan magnet. Oke, terjadi perubahan medan magnet. Nah, kalau di sini terjadi perubahan medan magnet, maka di sini juga terjadi perubahan medan magnet. Nah, sesuai hukum Faraday, bila terjadi perubahan medan magnet, maka di sini akan timbullah yang kita sebut dengan GGL atau gaya gerak listrik. Ya, GGL, induksi. Artinya di sini akan juga timbul tegangan arus bolak-balik. Oke. Nah, di sini jika ada arus, ini juga ada arus, ya. Tegangan di sini adalah tegangan primer, di sini tegangan sekunder. Nah, banyaknya lilitan itu kita sebut sebagai N. Nah, karena pada video sebelumnya sudah kita pelajari trafo ideal, daya primer sama dengan daya sekunder, maka kali ini kita akan pelajari bukan trafo ideal, ya. Kalau trafo ideal kan efisiensinya itu 100%. Oke. Maka untuk efisiensi
trafo real, kita sebut sebagai real, ya, itu adalah pasti kurang dari 100%. Kenapa kurang? Karena daya yang masuk, ya, daya primernya di sini itu sudah pasti lebih besar daripada daya sekunder. Jadi tidak sama. Loh, bagaimana tidak sama? Berarti kalau lebih besar, berarti kemana sisanya? Nah, sisanya itu kita sebut sebagai daya yang hilang. Kenapa kok bisa hilang? Karena ketika alat ini bekerja, oke, arusnya melewati kawat ini tentunya mempunyai daya panas. Nah, panas itu menguap di udara. Jadi, itulah yang disebut dengan daya yang hilang. Jadi, bisa dikatakan untuk daya yang hilang, ya, itu kita sebut sebagai daya disipasi, ya. Daya disipasi. Nah, daya disipasi itu adalah daya, ya, primernya dikurangi daya sekundernya. Seperti itu, oke? Nah, berarti di sini bisa kita tuliskan untuk efisiensi trafo real itu efisiensinya adalah daya sekunder per daya primer. Gitu ya. Nah, biasanya dinyatakan dalam persentase, ya, persen. Nanti tinggal dikalikan 100%. Tadi konsepnya adalah daya sekunder per daya primer, gitu ya. Karena daya itu adalah rumusnya P sama dengan V kali I. Oke. Jadi karena daya sekunder itu berarti PS gitu ya, berarti tegangan sekunder ya kali I-nya I sekunder. Maka kalau daya primer itu V primer kali I primer. Jadi kalau saya masukkan di sini, maka ya kan di sini P sekunder per P primer. Ya. Kita lanjutkan, kita uraikan lagi. Di sini berarti efisiensinya itu adalah V sekunder kali I sekunder per V primer kali I primer. Nah, di sini kapan kita pakai rumus yang ini dan yang ini itu tergantung dari soal yang diketahui. Oke. Kemudian karena kita tahu perbandingan antara tegangan dan jumlah lilitan itu berbanding lurus. Jadi kalau VS atau tegangan dari kumparan sekunder per tegangan dari kumparan primer itu sama dengan banyaknya lilitan pada kumparan sekunder per banyaknya lilitan pada kumparan primer. Maka kalau kita masukkan ke sini berarti efisiensinya, ya, bisa kita tuliskan, maka VS per VP-nya kita ganti, yaitu dengan NS per NP. Jadi ini tetap dikalikan IS kali, di sini NP kali IP. Nah, ini juga tergantung dari, kapan kita pakai ini, tergantung dari soalnya, ya. Jadi, saya tuliskan ya, kalau VP itu artinya tegangan, gitu ya, pada kumparan primer. Tentu satuannya volt ya. Kemudian kalau VS itu tegangan pada kumparan sekunder. Ini satuannya juga volt. Kemudian untuk NP itu banyaknya
banyaknya lilitan primer, maksudnya pada kumparan primer. Kalau NS itu banyaknya lilitan sekunder. Gitu ya. Nah, kalau untuk P ini ya, artinya bisa saya tuliskan ya. Kalau untuk P di sini aja ya. Untuk P itu adalah daya kan di sini. Daya itu satuannya watt. Jadi kalau S itu artinya daya sekunder. Kalau P kecil sini daya primer. Gitu ya. Dengan ini kita sebut sebagai efisiensi trafo. Gitu Sobat Edson. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang bagaimana jika trafo ya sumbernya bukan tegangan bolak-balik tapi searah. Coba ya kita gambarkan dulu di sini. Di sini saya gambarkan inti besinya sini. Ini inti besi. Kemudian lilitannya di sini ya. Seperti ini. Jika di sini sumbernya arus searah, ini positif, ini negatif, baterai ya. Nah, apa yang terjadi dengan kumparan sekundernya? Oke, jadi di kiri ini adalah kita sebut sebagai kumparan primer. Di sini adalah kumparan sekunder. Oke. Nah, ketika dihubungkan dengan sumber tegangan itu adalah positif, ini berarti kita sebut sebagai sumber tegangan ya. Jadi ini adalah sumber tegangan. Maka karena arus itu kalau searah itu dari positif gitu ya, I menuju negatif. Ya, seperti ini nanti. Nah, seperti ini. Maka sesuai pembuatan magnet, jika ada suatu inti besi di lilitan kawat kan menjadi magnet ini. Maka sesuai I-nya itu adalah ya, kalau pembuatan magnet kan kalau keempat jari itu I-nya, maka ibu jarinya adalah utara, gitu arah utara. Jadi di sini utara, ini selatan. Ya, otomatis ini menjadi utara ya, ini selatan. Nah, karena tidak terjadi perubahan medan magnet, maka otomatis tidak akan ada GGL induksi. Maka di sini nggak ada tegangannya atau alias 0 volt, gitu ya. Terus bagaimana mengakalinya jika ini sumber tegangan searah, arus searah, tapi supaya muncul GGL induksi. Nah, ada langkahnya. Langkahnya adalah ya di sini. Ini kita beri saklar. Ya, beri saklar seperti ini. Kemudian baru di sini inti besinya. Ya, kita lilitkan ya. Untuk kumparan primernya di sini. Nah, seperti ini. Ya, ini saklarnya. Ini positif, negatif. Oke, kemudian ini kumparan dari sekundernya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi, di sini saklarnya ini harus ditutup, buka gitu ya. Jadi artinya cuma dengan kecepatan ya. Kalau pakai tangan kan nggak mungkin
tok tok itu nggak mungkin. Artinya perubahannya sangat tidak cepat ya. Nah, caranya adalah ini dikasih pegas itu supaya selalu terbuka. Kemudian dikasih saja semacam persegi seperti ini. Tapi ini diputar. Kan kalau diputar ketika menekan gitu ya. Di sini. Ketika menekan ini menyentuh, terus karena ini bentuknya persegi bukan lingkaran, maka ketika diputar nyentuh, terus pas bagian datarnya itu terbuka lagi, begitu seterusnya. Jadi ketika ini diputar, ini kan misalnya diputar, terus mengenai ya bagian sini, maka tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka. Sehingga terjadi perubahan medan magnet di sini. Jadi ketika tutup, di sini utara. Ketika buka, nol lagi. Terus utara lagi. Jadi seolah-olah seperti kumparan ini seperti dimasukkan magnet, dijauhkan lagi, masukkan magnet, dan seterusnya. Maka di sini akan timbul GGL induksi. Gitu ya. Caranya saklar ini S itu adalah sebagai sebutannya saklar. Gitu ya. Jadi walaupun dengan sumber arus arah, bisa dengan saklarnya itu harus ditutup, buka, tutup, buka, tutup, buka. Ya, secara cepat, maka di sini akan timbul GGL induksinya. Gitu ya, Sobat SN ya. Nah, sekarang kita buat contohnya. Ya. Contoh soal untuk trafo. Jadi, sebuah trafo ya, itu diberi sumber arus AC ya, alternating current bolak-balik 220 volt dan arus yang masuk 2 ampere. Oke. Tegangan yang keluar itu 110 volt. Ya, 110 volt. Jika efisiensi trafo ya, itu misalnya saya tuliskan adalah 80%, tentukan arus yang mengalir pada kumparan sekunder di sini. Nah, sebuah trafo diberi sumber arus AC 220 volt. Berarti kalau sumber itu maka ini adalah tegangan primernya ya. Jadi V primernya adalah 220 volt. Arus yang masuk itu artinya pasti lewat primer ya, kumparan primer. Maka ini arus primernya 2 ampere. Tegangan yang keluar, kalau keluar itu udah pasti sekunder. Jadi tegangan keluar 110 volt. Jika efisiensi trafo 80%, di sini pertanyaannya tentukan arus yang mengalir pada kumparan sekunder. Berarti yang ditanya adalah I sekunder. Oke ya. Nah, rumusnya di sini efisiensi itu adalah daya sekunder dibagi dengan daya primer. Maka bisa kita tuliskan lagi, daya sekunder itu berarti V sekunder dikali I sekunder per tegangan ya. Di sini tegangan sekunder kali arus sekunder, V primer kali arus primer. Seperti itu ya. Daya itu kan V kali I. Nah, maka kita masukkan saja efisiensi di sini. Nah, biar mudah, ini kita jadikan pecahan biasa. 80% itu kan sama saja 4/5. Jadi kita masukkan di sini, efisiensinya adalah 4/5.
sama dengan tegangan sekundernya, Vs-nya adalah 110. I sekundernya yang ditanya per tegangan primernya adalah 220. Tegangan arus primernya adalah 2 ampere. Oke. Nah, ini bisa kita coret. Ini dapat 1, ini 2. Maka I sekundernya sama dengan gitu ya. Ini kita lanjut di sini. Berarti 2 kali 2, 4 kali 4. Berarti 16 kan? Per 5. Oke. Jadi arus yang melalui sekunder adalah 16 bagi 5 itu 3,2 ampere. Gitu Sobat Edson. Oke Sobat Edson, sekian dulu video pembahasan materi induksi elektromagnetik. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!